sebuah kebanggaan bagi UPN Veteran Jawa Timur bekerjasama dengan Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur untuk mengundang Bapak Ibu dalam acara pengarahan umum Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dengan tema Resonansi Kebangsaan dan Bahaya Paham Radikalisme serta Pencegahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala BNPT, Bapak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Suhardi Alius MH. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan kita berikan aplaus untuk beliau. Yang saya hormati Koordinator Kopertis 7 Bapak Profesor Sunarto, kita berikan aplaus untuk Pak Prabto juga hadir. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur, yang pada kesempatan pagi hari ini telah hadir lebih dari 200 pimpinan perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Saya ucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, para undangan, ada kader bela negara, ada dari FKPPI perwakilan, kemudian ada lagi dari beberapa tokoh masyarakat yang juga akan hadir di sini. Para wakil rektor 3, para direktur 3 bidang kemahasiswaan yang juga hadir, seluruh pejabat yang ada di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur yang saya hormati, dan yang tidak kalah pentingnya para mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dari BEM, dari UKM yang telah hadir juga, dari Ormawa yang mewakili mahasiswa UPN yang jumlahnya 11.000, perwakilan para mahasiswa, Pak Kepala BNPT. Bapak Ibu sekalian, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, marilah pada hari ini kita dengarkan bersama ceramah umum dari Pak Suhardi, Kepala BNPT, tentang kegiatan-kegiatan yang selama ini menjadi berita nasional, menjadi isu nasional. Kita lihat sekarang fakta-faktanya. Tentu saja Bapak Kepala BNPT sudah banyak menangani dan punya data akurat serta hal-hal yang berkaitan dengan kewaspadaan yang harus kita lakukan. Nanti kita banyak mendengarkan ceramah dari beliau. Kegiatan ini diawali dengan kami dari Rektor Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia dan Ketua Kopertis seluruh Indonesia diundang oleh Pak Menteri Jakarta, kemudian mendengarkan ceramah dari Bapak Kepala BNPT, dan dari situlah terpikir oleh kami Pak Suhardi untuk mengumpulkan para rektor pimpinan perguruan tinggi yang bekerjasama dengan Pak Prabto untuk bisa Pak Prabto mendukung sekali selaku Ketua Kopertis untuk acara ini, sehingga kami dengan hormat mengundang Kepala BNPT. Alhamdulillah waktunya pas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Kepala BNPT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Rektor UPN Veteran Jawa Timur, yang saya hormati Koordinator Kopertis Jawa Timur, para rektor dan pengelola pendidikan tinggi se-Jawa Timur yang hadir pada hari ini, para tokoh masyarakat, perwakilan TNI Polri, para mahasiswa sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertatap muka untuk mendapatkan informasi sedikit apa yang menjadi permasalahan bangsa ini sekarang. Yang paling mengemuka tentunya ada dua hal, masalah radikalisme dan terorisme serta narkoba. Minggu kemarin kami tanda tangan MOU dengan Mendikbud dan Menteri Agama bersama dengan Kepala BNPT.
Karena memang ini harus terstruktur, sistematis, kita atasi dari mulai yang paling kecil untuk menyiapkan penguatan karakter kebangsaan yang pasca reformasi agak tereduksi dengan baik. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau kita lihat apa yang disampaikan Presiden Soekarno kemarin, pada saat beliau perjuangan lebih mudah, sekarang lebih berat. Kenapa? Yang dihadapi bangsa sendiri. Bukan lagi krisis itu. Di lingkungan kita tebaran kebencian. Saudara-saudara kita juga buat itu. Yang berbeda visi dan sebagainya. Kalau dulu tentang politik kita siap tuh ada senapan mesin. Nasionalisme itu mulai tereduksi dengan baik. Nah sekarang kita bangkitkan kembali. Kenapa saya mengukur? Saya sama Pak Ahmad Fauzi bersahabat saya. Nah, itu bagaimana saya? Bagaimana kita membangkitkan semangat anak bangsa ini? Jangan sampai nanti nilai-nilai yang baru dengan teknologi informasi digital. Jangan main-main sekarang. Bikin salah juga detik terekspos. Bahkan ada tuh guru dihubungi juga sama muridnya, bapaknya membantuin. Betul kan? Itu fakta realitas. Sampai ada juga guru yang mengajar tidak menempatkan itu ada. Dan itu menjadi fenomena hari-hari kita. Bisa ketawa kita, tapi itu realitas. Itu boleh sih. Ada di mahasiswa perubahan sangat cepat. Ya. Perubahan cepat kalau dinamika dampaknya juga cepat. Kalau kita nggak mampu mengakselerasi, kita habis digilas. Ya. Digilas. Saya berani mengatakan ada bencana kebangsaan di sini. Ada di sekalian kalau udah melalui NPT, menerima S1, S2 sampai S3 sedikit berapa orang, CPNS 60 orang, 60 jatuh dari CPNS. Dia daftar berapa mereka? 15.000. Dia daftar dia. Di satu sisi saya senang, saya dapat umroh banyak sekali, sudah bilang. Tapi yang saya sedih, usia 14.000 usia kemana? UMHAM itu mereka 17.000 pegawai di lapas-lapas, oleh kan bicara di lapas. Yang daftar 2 juta ada di sekalian. Terus yang 1,9 juta itu kemana? Ya ini kaum terdidik yang mesti kita siapkan lapangannya. Kalau kan berbahaya juga, bukan macam-macam. Nah, harus mempersiapkan diri. Ini realitas yang mesti kita hadapi. Maka saya bawa ada di sekalian khusus mahasiswa. Bagaimana kita melihat perspektif ini dengan baik? Persiapkan diri kalian. Era kompetisi di depan mata ini, jangan main-main. Persiapkan dengan baik. Lanjut. Lihat, secara global, regional, nasional, berebutan sumber energi. Perang sekarang itu rebutan energi semua. Mereka punya semua, tapi dia rebut. Ya, jadi isi kalau kamu menguasai minyak, kamu menguasai negara itu, kan itu energi menguasai. Perubahan iklim, perang asimetris, semuanya, perang kepentingan. Radikalisme, persaingan global, resesi ada global dan implikasinya kepada republik ini. Ya. Kurs nilai valuasi naik turun, itu pukul untuk perekonomian kita. Jangan salah, nggak bisa lagi kita bedakan ini masalah global, ini masalah regional, nggak bisa, semua transparan. Lihat secara regional, dominasi negara tertentu, ada namanya Silk Road, ya. Ada di Sulawesi Cina Selatan, ada masyarakat ekonomi ASEAN. Ini sudah berjalan. Adakah yang kompetitif? Kita punya anti produk. Kita nggak bisa ngomongin orang, tidak boleh masuk. Terus dibajiri semuanya. Saya ingat betul Pak, waktu saya kecil itu pakai apa? Dia pakai bola apa jeruk gitu. Sekarang udah nggak ada lagi. Semua merek apa? Yang kecil-kecil itu luar dari semua. Dan kita nggak sadar kebutuhan dari hari seperti itu. Jadi saya bangkitkan nasionalisme mengapain? Kalau kita mau jadi konsumen atau mau jadi inisiator, ikut main, ikut berperan di sini. Jadi saya challenge, ada di mahasiswa. Gantungkan terakhir cita-citamu setinggi langit. Jangan diam saja. Bangsa ini di tangan kalian. Ya, bukan tangan kita lagi, kita udah mulai set. Kalian 5-10 tahun lagi kalian jaga. Dan jangan salah, keniscayaan sekali lagi. Ya. Saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan berdiri di sini dapat bintang 3, nggak pernah berpikir. Tapi keniscayaan.
Rasanya dulu waktu jadi Kapolsek, saya melihat Kapolda luar biasa dan sekali jadi Kapolda lewat mulut Kapolda. Jadi artinya ada di sekalian jangan pernah merasa kecil kalian. Saya jadi menteri itu, saya jadi begitu, tanamkan ada yang lain, saya bisa kanan begitu. Untuk percaya diri, pede. Nah, masalah nasional kita ada juga kemiskinan, konflik horizontal, ego sektoral. Di Sumatera Selatan itu ada satu daerah, Sabang, direbuti oleh 3 kabupaten. Nggak mau malah. Nggak mau malah satu sama lain. Berkelahi. Tapi seperti itu, karena ada rebutan sumber daya alam. Gara-gara batas saja bisa ribut, bisa marah, galak. Nah sekarang mana jadi mengelola sumber daya alam, isu sara banyak. Ini saya buat ini dari sejak tahun 2011 saya buat ini. Ya. Peta yang saya gambarkan ini 2011 saja, 7 tahun kemudian masih aktual. Apa yang saya gambarkan itu menjadi kenyataan. Saya dilempar sama Pak Fauzi, saya punya gambar itu. Masih aktual terjadi itu prediksi-prediksi itu. Nah kalau kita nggak mampu mengantisipasi itu ada sekalian khususnya mahasiswa, mau dibawa kemana? Harus punya kemampuan untuk kita memilah dan memilih informasi, ambil yang baik. Ya, yang penting punya integritas. Integritas itu nggak sesuai dengan apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat. Tidak munafik, bapak saya dengan baik. Harus saya tegaskan itu. Ya, kita butuh kadang-kadang terbaik. Kita harap jangan salah dari UPN akan ambil pemimpin siapa bilang siapa sama. Banyak sejarah mengatakan orang-orang dari desa malah menjadi pemimpin. Ya, betul. Jangan pernah ragu. Lanjut. Ya, yang Surabaya bisa dibahas lagi. Sudah ada di Surabaya, ada di sekalian mahasiswa. Yang lain ada lagi belahan Indonesia lain juga ada. Yang lebih sadis lagi, saya lihat kacamata mahasiswa, sangat vulgar. Tapi ada sekalian, mari kita lihat ada proses tahapan, ya, tahapan orang menjadi radikal. Ini bisa cermati teman-teman, jangan dibiarkan dirumus. Ini pendapatnya. Kalau biasa guyup kita, ya, termasuk di bagian worker kita, ya, guyup, tiba-tiba ada memisahkan diri, ya. Itulah tanda-tanda. Ya. Kita bisa dilihat itu. Apalagi yang sudah bikin kelompok eksklusif, orang nggak boleh masuk. Udah tanda-tanda itu, Bapak, dosen. Ya. Proses indoktrinasi masuk di situ. Kelompok-kelompok itu diam-diam bikin acara sendiri, proses doktrin. Jadi tinggal 1 step lagi naik itu. Ya. Kebencian apa dan sebagainya nanti membenarkan tidak boleh bergaul lain. Nah ini kan bisa dilihat dari sekalian, bisa dilihat, ya kan? Bisa dilihat. Kalau ingatkan, kemana dia? Teman kita itu, ingatkan. Baik teman-teman juga saya katakan gitu. Tolong lapor ya, kalau teman-teman kalian sudah nggak pernah kumpul seminggu, 2 minggu, lapor sama panjen kita. Kalau nggak ditanggapi juga, lapor sama saya. Karena orang bikin paspor kan mesti ada tuh kartu keluarganya, saya panggil pulang daripada dia jadi martir. Langkah-langkahnya harus kami lakukan. Nah jadi dari sekalian, teman-teman yang kayak begini sudah diidentifikasi lapor sama dosennya, dosen juga perlu untuk bisa melihat. Jangan sampai didiamkan mahasiswa. Tadi saya katakan di depan para di Jawa Timur ini, ya, ada mahasiswanya sekian bulan nggak masuk sudah ada di Syria sama suaminya. Dan itu udah bisa penting negeri terbaik di Jawa Timur. Ya. Tak tahu mahasiswanya, dosennya, dekannya nggak tahu. Kami yang tahu. Karena kami berselancar di dunia maya. Lanjut. Ini saya buka ya masalah ini. Dua diri Brawijaya ini mulai kemana hadir? Jangan resisten sama kami. Tadi apa kami kumpulkan beliau-beliau ini, ini loh masalah kita selesaikan secara baik. Dia ngomong mahasiswa sendiri, ibu beliau itu bukan ratusan ribuan. Jadi 200 mahasiswa dijamin 10% sudah kena. Dan bukan cuma mahasiswa jasa, dosennya pun ada dari generasi. Ya, itu harus kita waspadai. Jadi ada sekalian mahasiswa ini jangan takut lapor sama dosen, sama rektor, ya kalau ada hal itu pencegahan, jangan dibiarkan. Lanjut. Ciri-ciri radikal ini bisa disosialisasikan. Sudah kita lewat, kita melakukan pusat media data sudah kita sampaikan. Apa sih yang perlu kita atasi? Kita lihat supaya ada
Kenapa harus menggunakan media online? Sudah diakses, tidak ada kontrol, regulasinya, aturannya dicari terus. Loopholenya luas dia, worldwide. Bisa tanpa nama, kalau itu kejar karena IP address. Kecepatannya, menggunakan kenapa? Maksimologi itu. Kami identifikasi dengan baik, sama seperti kami kasih penelitian buat Bapak Ibu sekalian tadi malam pertemuan. Dia mampu membuat senyawa kimia, dia akan pulang bersama-sama. Sekarang kita bisa menyimpulkan sendiri apa yang telah dilakukan dan bagaimana negara ini harus bertindak, dan kita semua harus mempersiapkan yang bagaimana. Saya persilakan Bapak Ibu menyimpulkan sendiri dari tayangan yang tadi disampaikan. Baik, kita buka sesi diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu 3 penanya dari sebelah kanan saya, KKI ya. Oke. Yang terhormat Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Bapak Komjen Pol Dr. Andes Suhardi Alius MH, yang insya Allah senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, Bapak, menurut Bapak, bagaimanakah peluang pemuda, khususnya pemuda kampus di bela negara ini yang telah dibekali nilai bela negara agar turut berperan dalam pencegahan terorisme? Strategi apa yang perlu dijalankan? Mengingat banyak sekali forum dunia yang telah Bapak hadiri 13-14 Mei 2018, kami Kota Surabaya berduka. Saran apa yang bisa Bapak berikan? Kemudian mengingat kembali bahwa 17 Maret 2018 Forum ASEAN Australia Counter Terrorism Conference telah dilaksanakan di Sydney. Yang di situ Bapak menyampaikan tentang strategi keberhasilan Indonesia dalam hal penanggulangan teroris. Kemudian pada 29 Juni 2018 pada forum KTT PBB, Bapak mengajak negara PBB untuk meningkatkan peran pemuda dalam pencegahan terorisme. Di forum yang tidak seberapa besar ini, kami berharap saran yang menggugah diri kami sebagai pemuda di kampus bela negara. Terima kasih. Demikian saya kira 3 penanya, kami persilakan Bapak Kepala BNPT untuk memberikan pencerahan kepada para penanya. Terima kasih, Pak Rektor. Mas Al, Saya sudah berdiri dulu ya, diundang, ya, alhamdulillah. Nah, konsep-konsep yang kita terapkan itu sangat luar biasa. 2 minggu lalu saya bicara di depan PBB, dari 1.000 anggota PBB, undangan dari University. Kita menyampaikan peran pemuda. Kenapa peran pemuda? Sasaran target dari musik pemuda yang di Jawa Tengah. Karena pemuda itu masa depan bangsa. Sampaikan. Yang paling katakan mereka itu yang paling lihat, paling kuat, cepat berubah itu adalah anak muda. Tapi di satu kekurangan anak muda itu belum stabil emosional. Dia masih ingin tahu, ingin cepat berubah, apa ingin cepat. Dan ini tidak perlu disusun sama paham itu. Maka saya katakan di depan forum itu, masa pemuda sangat signifikan. BNPT punya program kontraradikalisasi. Salah satu merekrut para followers, yang netizen bloggers yang punya followers untuk menjadi duta-duta. Sebar paham-paham anti radikal, paham-paham damai itu dengan bahasa milenial. Nggak benar pakai bahasa birokrasi, ya. Pakai bahasa kekinian, bahasa zaman now, ya. Itu. Kenapa pemuda ini target emosi? Lihat, yang berangkat itu orang-orang intelektual semua yang terpapar. Nah, kita butuh pemuda-pemuda yang sehat, jasmani dan rohaninya. Dan saya katakan, akhlak penting.
Agama penting. Jangan cuma knowledge saja tidak. Agama kita mainkan. Untuk itu. Nah, peran pemuda ini kami angkat, termasuk peran perempuan di depan PBB. Karena secara aktual kita lihat peran seorang ibu saja sangat penting. Ini ada kaitan sama pertanyaan Mas Bayu. Tapi ini radikal yang negatif, ini harus betul-betul kita cegah dengan berbagai macam upaya. Di antaranya kehidupan kampus kita harus kita selaraskan dengan mimbar akademis yang bagus, termasuk kurikulumnya. Dulu ada ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Mudah-mudahan itu masih ada. Kemudian lagi ada Pancasila, ada kewarganegaraan, ada agama Islam, insya Allah itu tetap ada. Disitulah peran dosen sebagai pengampu mata kuliah dalam rangka memberikan pelajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu betul-betul dosen yang pengampu itu harus betul-betul profesional di bidang ilmunya. Kemudian yang kedua, jadi teman-teman butuh pencerahan peran BNPT sampai di daerah. Inilah harapan dari para akademisi bahwa sosialisasi ini terus berlanjut sampai ke tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat kecamatan, bahkan yang dicontohkan oleh BNPT di Lampung tadi luar biasa pendekatannya. Dan ini semoga tidak hanya pada saat setelah kejadian, tapi pembinaan yang dilakukan sebelum kejadian melalui proses edukasi pada masyarakat untuk bisa lebih paham di awal. Karena begitu kalau sudah terjadi susah sekali memadamkannya dan sudah ada korbannya. Semoga kita nanti yang di kalangan kampus ini bisa mendeteksi ada gejala-gejala gini, sudah bisa kita antisipasi. Mengikuti konsepnya Bapak Kepala BNPT tadi, pendekatan. Jangan membuat keruh atau jangan memusuhi mereka terlalu terang-terangan, tetapi kita ajak mereka, kita sadarkan mereka sehingga kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang ketiga tadi, kepentingan politik yang saat ini dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini sering dibuat semacam komoditi politik untuk menarik massa, sehingga kadang-kadang ini segala hal yang bisa dilakukan ini kadang-kadang susah dipahami oleh masyarakat. Inilah peran kita di Indonesia untuk bisa menjaga stabilitas itu dengan baik. Kali ini yang Bapak berikan kepada kita semua akan memperkuat jati diri bangsa, menuju nasionalisme yang kuat dalam rangka menjaga NKRI. Kita berikan aplaus, terima kasih kepada kawan yang saya hormati. Selamat dan sukses kita berikan kepada bersama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada siang yang berkah kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas limpahan kemenangan-Mu ya Allah. Kami bisa berkumpul dalam rangka ceramah umum persuasif kebangsaan dan budaya rakyat semesta pencegahannya. Kami memohon jadikan Indonesia negara yang aman, tentram, sentosa, selalu mampu menjaga rasa kesatuan dan persatuan, terhindar dari malapetaka dan malapetaka, juga terhindar dari ancaman yang datang dari Allah maupun dari Tuhan.
Ya Allah yang mengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menghindari hal-hal yang tidak baik buat bangsa ini. Mari dengan kembali menjadi diri bangsa kita kuatkan sehingga kita bisa bertahan eksistensi negara bersama di Indonesia. Jadi kita ingin mereka punya resilience, daya tahan terhadap segala informasi yang berkembang. Karena di tengah teknologi informasi kita yang luar biasa ini segala sesuatu sangat pendek, sangat cepat. Kalau dulu mungkin hitungan waktu yang lama, sehari hitungan detik sudah bisa ekspos segala sesuatu yang di dunia ini. Sebab itu kemampuan untuk memilah dan memilih setiap informasi yang masuk itu karena dibutuhkan oleh setiap insan dalam bangsa. Kadang-kadang sudah terinspirasi, terpengaruh, kita bawa dia ke jalan. Tapi kalau yang belum, kita kasih metode-metode untuk menghindari itu semua. Sehingga kita punya generasi terus yang betul-betul berkualitas untuk menghadapi. Sekali lagi, mari kita sama-sama merapatkan barisan menghadapi realitas pembangunan sehingga kita dapat membangun bangsa ini.